Kami dapatkan informasi, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTT begitu ya, menyoroti sejumlah kebijakan sekolah yang dinilai ini tidak sejalan dengan peraturan pemerintah. Nah, selengkapnya pendengar, kami sudah tersambung dengan Kepala Ombudsman perwakilan NTT, Darius Bedadaton, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi, RRI ND. Baik, Pak Darius, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI ND. Ya, terima kasih. Ya, Pak Darius, temuan utama seperti apa nih yang disoroti oleh Ombudsman NTT terkait dengan kebijakan sekolah yang dinilai ini bertentangan begitu ya dengan aturan pemerintah? Ya, kami mencermati mungkin kita semua akhir-akhir ini banyak sekali publikasi luas ya seluruh masyarakat NTT dengan pungutan di seluruh satuan kita untuk SMA dan SMA negeri seluruh Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang akhir ini mencuat adalah terkait dengan pungutan komite atau pungutan dari orang tua yang kemudian oleh sekolah dipakai untuk membayar honor tugas tambahan guru yang angkanya itu sekolah bervariasi. Seperti kemarin dari pemberitaan Hari Kompas bagi media rata-rata semua kita menggunakan pungutan orang tua itu untuk membayar salah pelapor tugas tambahan guru termasuk guru-guru negeri. Oleh karena itu kami kemudian saya menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui medsos kami bahwa untuk pungutan atau yang oleh sekolah memungut dengan nama iuran pendidikan atau IPP itu kami agar seluruh sekolah dan para orang tua komite itu memperhatikan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Ya, di sana di pasal 52 peraturan pemerintah tersebut sudah menegaskan bahwa jika satuan pendidikan kita ingin melakukan pungutan, ini pungutannya, jadi ada timbangan oleh komite, kemudian ada pungutan oleh satuan pendidikan atau sekolah, itu boleh. Pungutan boleh, sumbangan boleh, dalam peraturan undang-undang. Kemudian di PP ini, ia sudah menegaskan bahwa jika sekolah melakukan pungutan, dia wajib memenuhi ketentuan berikut. Perlu saya sampaikan supaya dimengerti oleh seluruh sekolah. Yang pertama ada sekitar 7, tapi saya ingin menyampaikan relevan dengan Nusa Tenggara Timur saat ini adalah bahwa pungutan tersebut tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua wali yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi yang tidak mampu tidak perlu dipungut. Yang kedua, bahwa pungutan itu tidak digunakan atau tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, atau kelulusan peserta didik. Jadi dia tidak menjadi syarat. Yang ketiga, ini yang paling ramai sekarang, yang diributkan sekarang, itu adalah bahwa dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite madrasah atau lembaga representasi kepentingan satuan pendidikan. Jadi ini tidak boleh dialokasikan untuk itu. Kemudian yang berikut perlu diaudit, dananya itu perlu diaudit jika berada pada jumlah tertentu gitu. Ini beberapa poin yang relevan dengan NTT, dan perlu saya sampaikan bahwa pemantauan kami selama ini bahwa di NTT kita sudah menyimpang dari syarat pungutan tersebut. Karena pertama, kita masih menggunakan membayar honor tugas guru dan komite. Yang kedua,
orang tua tidak mampu masih membayar hutang, artinya sekolah-sekolah kita tidak menggratiskan siswa yang tidak mampu tidak membayar. Yang ketiga, jika tidak bayar, tidak ikut ujian, Ya. dan tidak ditahan sekolah. Yang keempat, pungutan itu tidak diaudit sama sekali. Ya, ini 4 hal yang akan bertentangan dengan peraturan pemerintah, sehingga kami terus komunikasikan dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur, untuk diatur supaya tidak merugikan anak-anak kita di NTT. Dan saat ini kami sedang dalam proses bersama pendidikan provinsi untuk menyusun peraturan gubernur tentang pendanaan pendidikan di SMA dan SMK. Nanti mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan ini kami lakukan di dalam draft pergub, dan kita sudah menjadi pergub sebagai gubernur, nanti akan disosialisasikan kepada seluruh sekolah untuk menjadi pergub. Kira-kira demikian ya, Ibu Lilia. Baik, Pak Darius, apakah cukup banyak sekolah yang kemudian ini mengeluarkan aturan-aturan yang bertentangan begitu ya dengan peraturan pemerintah yang tadi sudah disebutkan? Oh Di iya, NTT. kalau sekolah negeri mungkin ya hanya ada 1-2 sekolah yang saat ini sudah dinyatakan tidak memungut biaya apapun, ya. Ada sekolah SMK Negeri Kolbano, kemudian ada SMA Negeri 3 di Borong, di Manggarai Timur, dan Negeri 2 Kupang Barat. Nah, ini 3 SMA SMK ini tidak berbayar sama sekali, ya. Dia hanya menggunakan dana BOS. Selain itu, berarti ada penyimpangan di PP yang tadi saya sampaikan. 4 hal itu terjadi. Masih terjadi menggunakan uang untuk membayar honor tugas taman guru, kemudian orang tidak mampu masih membayar, kemudian anak-anak punya ijazah masih ditahan, dan pungutan itu masih tidak diaudit. Nah, apa alasan sehingga mereka masih menerapkan hal itu yang sudah dijelaskan begitu ya, bahwa ini bertentangan begitu dengan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan, Pak Darius? Ya, ini kan mereka mungkin karena kebiasaan selama ini ya sudah sekian puluh tahun ya sudah terbiasa untuk melakukan pungutan yang bertentangan sehingga dianggap hal yang biasa. Ya. Tetapi kami kembali menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kami sampaikan bahwa ini ada yang salah dengan pungutan Nusa Tenggara Timur sehingga perlu diatur kembali dan ditegaskan kembali. Maka pemerintah provinsi menyambut baik dengan draft pergub yang saat ini sudah hampir rampung. Nanti kami mungkin satu kali lagi pembahasan kami menunggu diundang, dibahas poin-poin yang menjadi komplain warga yang disampaikan kepada kami setiap tahun ini akan kami masukkan di dalam pergub supaya permasalahan yang sama tidak berulang setiap tahun dan tidak menjadi menguras energi kita untuk berdiskusi soal ini setiap tahun gitu. Mudah-mudahan bisa. Kita tunggu, mohon Berarti dukungan. ini sudah ada upaya begitu ya dari Ombudsman yang dilakukan terkait dengan aduan-aduan dan juga keluhan-keluhan yang sudah sampai kepada Ombudsman NTT. Baik, Pak Darius, ini mekanismenya ini seperti apa pelaporan masyarakat kepada Ombudsman jika menemukan pelanggaran-pelanggaran begitu? Ya, kami sudah sering sekali menyampaikan bahwa jika masih ada sekolah-sekolah kita yang menyimpang dari berbagai ketentuan yang ada, peraturan pemerintah ini, kemudian arahan gubernur, wakil gubernur, kemudian ada edaran-edaran surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi yang tidak diikuti dan seterusnya, itu kami minta untuk disampaikan terlebih dahulu pertama kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Itu yang paling pertama, disampaikan kepada Dinas Provinsi. Atau kalau tidak di sana, saat ini wakil gubernur kita sudah menyiapkan nomor call center di meja rakyat. Nanti boleh nanti kami share, boleh dilaporkan ke meja rakyat itu, karena ini urusan provinsi ya. Atau kalau tidak mau ke sana, Bapak Ibu boleh nanti menyampaikan ke call center Ombudsman Nusa Tenggara Timur yang saya kira sudah tersebar luas untuk Bapak Ibu. Boleh WA dan call di sana agar kami menindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan untuk mengatur agar hal itu tidak perlu terjadi lagi. Tantangan selama ini yang dirasakan begitu ya oleh Ombudsman NTT terkait dengan pengawasan sektor pendidikan di NTT ini seperti apa nih Pak Darius? Ya, kami mengalami bahwa ya kita punya tingkat kepatuhan ya satuan-satuan pendidikan kita ini tingkat kepatuhan terhadap peraturan pemerintah ya dan seluruh peraturan terkait di bawahnya itu belum berjalan baik ya. Tingkat kepatuhan itu masih rendah sehingga
hal-hal yang seharusnya sudah diatur peraturan pemerintah dan tidak boleh dilanggar, itu Iya. kita masih pelanggarannya masih masif sekali, seolah-olah kita tidak berada dalam satu negara yang ada peraturan-peraturan undang-undangannya, sehingga meminta ini yang harus kita benahi, bahwa kepatuhan terhadap peraturan undang-undang itu wajib dilakukan oleh semua, termasuk satuan pendidikan dan kepala sekolah di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ini yang belum, yang kami lihat belum nampak. Ada yang sudah patuh, ada yang kemudian tidak patuh karena belum tahu, macam-macam ya. Ini masalah internal peraturan perundang-undangan yang belum sampai ke sekolah, Ya. atau itikat baiknya tidak ada ya, atau memang orangnya mau melawan dan seterusnya. Ini beda-beda orang ya. Jadi ini yang kami temukan selama pengawasan pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini, masih banyak satuan pendidikan kita yang belum mematuhi berbagai peraturan perundangan terkait layanan pendidikan di NTT ini. Oke. Kira begitu. Berarti harus sering mungkin begitu ya untuk melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, terlebih kepada sekolah-sekolah ini yang masih terus melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat begitu ya, dan harus kita ikuti, kita jalankan begitu Pak Darius. Dan Harus mudah-mudahan kita jalankan, dan mudah-mudahan upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Ombudsman NTT secepatnya bisa terrealisasi. Kemudian kita setidaknya itu bisa meminimalisir begitu ya tingkat Ya, betul. kepatuhan begitu ya terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat begitu oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Dan Pak Darius, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND pagi hari ini. Sukses dan Terima salam kasih. hangat dari ND Kota Pancasila. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.